Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita lanjutkan ya untuk proses ini pembuatan tebokan ya. Tebokan untuk sangkar ayamnya ya. Ini yang bahan bawahnya ya. Bahan bawahnya sudah kayak gini. Maksudnya sudah ada pelipitnya. Nah, pelipitnya masang ininya juga jenengan sudah pasti ya hafal ya, karena kita akan ulang-ulang dan ulang. Mungkin ada nantinya ada yang belum pernah lihat atau apa gitu. Untuk pembuatannya nantinya kita akan ulang-ulang biar jenengan paham gitu. Ini untuk bagian bawahnya kayak gini ya, sudah ada temboknya dan sudah ada tembok, sudah ada pelipitnya ya, sudah ada saya buat tempat ini nanti masuk tempat ngukurnya ya, tempat ngukur untuk bahan temboknya. Ini bahan temboknya kita akan langsung buat ya. Ini ring-ringnya ya, ini ring-ringnya, ring atas. Kita akan langsung buat nih, sudah ada lagi. Nah, belum kita copy dulu ya, sebelum itu kita copy dulu. Aduh, mantap. Ini kita cari yang lurusnya mana ya. Biasanya dengan kok bahannya mengkal-mengkol. Nah, kita cari yang biasanya kalau di ruas ini belok. Gitu kok gini. Nah, biasanya kalau di sini belok, ini belok, kita cari lurusnya ya. Kita yang maksudnya di terawang aja. Nah, berarti kalau belok kita nanti kita ngesek kan. No, kita rada yang lurus sebelah sini dan sini juga rada lurus. Kita langsung ukur. Ini untuk jadi ukuran ya. Jadi kalau membuat sangkar itu, buat ring yang bagian untuk ngukur tembok dulu. Nah, gitu. Untuk ngukur tembok nantinya kita akan langsung pas. Kalau misalkan buat tembok dulu baru kemudian ini enggak ini apa? Enggak pas biasanya. Kadang suka meletre gitu ya. Tapi yang menjadi patokan itu kita harus punya yang pertama ini dulu. Jadi nanti untuk ukuran. Tapi ini ada permintaan kemarin. Nah, Nah, ini sangkar murai, cuman dia punya tebokan aja. Nah, punya tebokan aja, nanti kita akan buat atasnya itu ngikut ini, manut ini ya, manut ini. Tapi untuk video selanjutnya, karena kita masih ini ya, berat banget masalahnya. Ini pasti kalau berat kayak gini, kurungan itu gampang rusak, gitu ya, gampang rusak. Tapi ya enggak apa-apa, nanti katanya mau buat dua atasnya. Jadi kalau misalkan rusak nanti udah punya gantinya gitu ya. Nah, mantap. Kita langsung ukur. Kita lihat dulu. Wih, bagian sini. Kita kayak gini pegangnya. Dia gitu ya. Dek gitu ya. Nah, gini. Ini kan pas ini. Nah, antara sini ya. Ini pas. Baru kemudian kita coret, seret, samakan ya. Lalu kemudian kita ukur muter sini sampai ketemu coretan yang ini. Nah, coretan yang ini, coretan yang ini dicoret, ini dicoret. Jadi kita nanti muter sini sampai ketemu coretan yang di ring tembok ini. Ini kita gini. Nah, pokoknya ini kaki juga fungsi ya. Ini kakinya fungsi. Jadi di samping kita ini kita rada megarin nah, jadi biar yang penting masuk. Nah, jadi semuanya fungsi. Nah, gini langsung dipijit-pijit pokoknya rata. Langsung diputerin nanti sampai ketemu dengan garisan yang tadi. Sampai ketemu garisan yang tadi baru kemudian kita coret lagi yang bagian temboknya. Nah, kalau sudah itu, kenapa saya harus detail gini? Karena nanti jenengan biar paham gitu ya. Gini, biarkan ininya rata ya. Maksudnya bulatnya rata sampai ketemu dengan yang coretan yang ini. Ini sama ini biarkan dia kalau misalkan belum rata masih kecil, misalkan kayak gini kan masih kecil, kita harus rada ratakan. Ini nanti kita buat lagi.
kalau sudah ketemu sudah dan posisi rata kayak gini sudah sampai dengan yang ini. Nah, jadi nggak terlalu jauh. Beda coretan yang sini sama sini sudah kiranya rada sama gitu, baru kita jepit ya. Jepit gini jepitnya ya, dengan beli di toko bukan elektronik, toko percetakan, toko buku-buku biasanya ada ini apa namanya, pokoknya ya penjepit lah, penjepit. Ini baru kemudian yang sebelah sini seret-seret gitu, udah sama, udah sama ya, udah sama garisannya, cuman nggak kelihatan yang dalam. Ini baru kemudian kita geraji, terserah kita, apa selera kita ya, selera kita gerajinya mau V gini. Kalau V saya rasa kenceng dan kuat. Kalau seret gitu bisa juga, garis saja seret. Tapi biasanya kalau menggunakan geraji biasa atau geraji kecil atau geraji aja biasanya cuman seret gitu. Tapi kalau kita punya oklok atau scroll saw gitu, kita mau buat model apa sambungannya bisa. Jadi kita akan geraji nanti V aja ya, V biar kuat. Oke, langsung aja kita geraji di ini kopinya ke atas, takut kena debu. Langsung kita colokin, ini masalahnya rusak ini ya. Ya. Lalu kemudian kita geraji selera kita. Ini ya, aduh, udah ketemu. Kita lepas ini jepitannya, jegrek, kemudian kita lepas jegrek. Nah, yang ini gini ya, tuh. Terus yang ini bawahnya gini. Nah, jadi ketemunya langsung kayak gini, seret gitu. Langsung kita lem gitu ya. Nanti masalah ini mengeratakan ini gampang ya, kalau meratakan dengan amplas, dengan peso bisa gitu ya. Kita lem, lemnya nanti saya cari lem. Nah, ini ya, lemnya sudah ketemu, baru kita lem. Ini kira-kira disamakan sama atasnya ya, atau dalamnya bisa. Mampet coy. Gini ya. Lalu kemudian yang ini kena tangan coy. Kalau pengen rapat kita kasih tai gerajinya ya, potongan yang tadi gini. Lalu kemudian kita lem lagi. Setelah dilem nunggu kering ya, biasanya lemnya kadang suka rada lama dan kadang cepat. Kalau cepat biasanya langsung ada keluar asap, itu lemnya bagus. Nah kayak gini ada keluar asap kayak gini tuh, udah kering, udah kering. Nah ini ya, ini sebelum ini kan sudah potongan yang tadi ukurannya, tapi kadang biasanya suka ada rada sedikit sesek ya, sedikit sesek. Kita coba dulu.
sesek. Nah, kita harus cari bagian mana yang lebar, yang masih tebal kita tipisin. Tuh, misalkan kita mau cari yang apa? Ini dikit, coba kita cari yang sedikit lebar ini, kita pesik dikit, ratakanlah, inilah. Ini cuman atasnya sini belum rapi, ya. Ini baru dalamnya aja, kita menyesuaikan ukuran ring temboknya. Tuh, gitu ya. Jadi ini belum rapi, udah kayak gini ya. Maksudnya sudah masuk lah, sudah masuk ininya. Tinggal kita ngerapihin. Ini sebenarnya proses pembuatan sangkar itu sebenarnya rumit dan lama ya. Makanya saya kadang suka nggak enak kalau misalkan videonya terlalu lama, nanti jenengan pusing lihat lama-lama ya. Gini, ratakan main perasaan ya. Maksudnya kalau pas dibelokan apa ini kita maksudnya rada bengkong kayak gini, kita harus bisa melihat mana yang bengkong harus diluruskan, karena bambu itu nggak ada yang 100% lurus ya, pasti di ruasnya ini yang. Nah, kalau kayak gini, ini kan belengkungnya rada ke sana, kita rada dari sebelah sana kita ambil, dari sebelah sini kita ambil. Kalau sudah pakai peso nanti baru kemudian menggunakan gerinda. Sudah rada lumayan rata ya, lumayan rata, dan ini juga sudah belum. Ini kita buat satu, maksudnya contoh ini, nanti yang lain udah nanti nggak usah di video. Jelas ini bagian temboknya ini yang banyak orang kadang suka belum bisa. Oh, ini jenengan nanti buat sendiri, bisa nyontoh punya saya atau jenengan punya ide sendiri ya. Nah, ini ya. Nih ya, jadi sudah bentuknya kayak gini. Nah, ini baru kita mau dibuat ini cembung juga bisa, dibuat rata juga, flat juga bisa ya. Kita buang ini, buang antara ini ya. Kalau mau kita rada bentuk cembung dikit, ini yang ada welat pinggir kulit ini kita buang samping kanan samping kiri. Kalau nggak dicepetin biasanya lama banget, tapi nggak apa-apa ya. Ini sudah berapa menit? 14. Tuh, udah 14 ya. Pak, disambung lagi ya. Gini pokoknya nanti kita bersihkan dulu ini, setelah itu kita ini ya. Pakai ini profil nanti. Sambung videonya. Kita untuk ini aja dulu biar jenengan tahu. Kalau misalkan jenengan nggak punya gerinda, bisa menggunakan pisau ya, pisau dengan cara kayak gini, diseset lalu kemudian diratakan ya, diratakan. Ini karena videonya nanti panjang banget, jenengan pusing nanti ya. Setelah ini kita stop dulu, bersambung untuk yang pembuatan ininya dulu,
nanti tempat triplek itu ya. Saya rasa itu dulu. Nah ini sudah rada rata ya, sudah rada rata. Dan ini nantinya kalau misalkan ini kan belum halus pakai ini, menggunakan gerinda ya, gerinda seng gitu, seng. Nanti menggunakan gerinda untuk pertama, kalau misalkan dengan menggunakan gerinda yang pertama itu kasar dulu, setelah kasar itu terus halus gitu ya. Kalau pingin halus lagi pakai tangan yang halus yang ukuran 500 ke atas gitu ya. Saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat. Ini nanti kita akan sambung untuk cara meropil ya, meropil atau apa, nyowak bagian untuk tempat tripleknya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.